Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 dan berikut rangkuman informasi pilihan hari ini. Saya David Silahoy. Setelah gugatan pra-peradilannya ditolak karena kurangnya pihak yang dihadirkan, Roy Suryo kembali melayangkan gugatan pra-peradilan jilid 4 terkait pencekalan dirinya ke luar negeri dicabut. Sidang pra-peradilan keempat Roy Suryo terkait pencekalan dirinya ke luar negeri kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Namun sidang ditunda dan akan digelar pada 14 Agustus 2026 mendatang. Sebelumnya pra-peradilan ketiga Roy Suryo atas ganti rugi penahanan Roy Suryo sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi ditolak. Penolakan karena alasan kurangnya pihak yang dihadirkan kubu Roy Suryo. Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya, mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara. Sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali, biar sama-sama capek, saya batuk juga kan. Ya nanti kita ajukan lagi saja, ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya, lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Terkait hal tersebut, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai tindakan yang merusak. Ya, ini kan negara demokrasi. Memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak. Jangan nanti menakutkan masyarakat. Dan betul itu, setiap hari kita lihat di media medsos itu, fotokan akan raksasa di demo tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu. Ya itu yang menakutkan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silakan, tapi pandangan jangan merusak. Ratusan pekerja perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara terancam dirumahkan. Kondisi ini menyusul terhentinya aktivitas operasional perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut pihak perusahaan dan Konfederasi Serikat Buruh Serikat Sejahtera Indonesia di Sulawesi Tenggara, operasional PT Toshida terhambat akibat gangguan pada akses pengangkutan ore nikel. Tersebut berdampak pada kelangsungan operasional perusahaan dan menimbulkan kekhawatiran ratusan pekerja akan dirumahkan. Pihak perusahaan menyatakan telah melaporkan permasalahan ini kepada Polda Sulawesi Tenggara dan berharap penanganan dapat dilakukan agar aktivitas perusahaan kembali berjalan. Buruh berharap penyelesaian dapat segera dilakukan agar aktivitas perusahaan kembali normal dan kepastian pekerjaan ratusan karyawan tetap terjaga. Akibat daripada konflik ini, pekerja ini terancam untuk dirumahkan. Bayangkan saja ratusan pekerja yang ada di PT Toshida ini dengan berhentinya operasional yang ada di PT Toshida tentunya memberikan dampak negatif bagi pekerja. Kenapa kami laporkan? Karena kami menduga ada terjadi tindak pidana pemalangan di holding PT Toshida Indonesia yang dimana itu menurut kami itu menghalang-halangi. Kementerian Kesehatan melaporkan hingga Juli 2026 program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 73 juta pelanggan. 11 juta diantaranya adalah anak-anak hasil screening di sekolah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan jumlah tersebut telah mendekati target cakupan 2026, yakni sebanyak 130 juta orang. Dan tahun ini program CKG difokuskan pada tindak lanjut pada 3 kondisi kesehatan, yakni tekanan darah, gula darah, dan kolesterol tinggi sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dan umur harapan hidup sehat.
Sebelumnya, Kemenkes melaporkan terdapat kenaikan cakupan dari seluruh kelompok usia sepanjang 2026. Yang awal kita kejar cakupannya dulu, ya udah 70 juta nih. Sekarang kita mau ngejar tata laksananya. Saya butuh masukan bahwa yang kita harus perbaiki apa. Tadi memang tesnya kan banyak tuh. Pertama tuh 13, ada 4, ada yang sampai 16. Tapi sudah kita lihat kalau terlampau banyak juga, nanti kita keteteran untuk tata laksananya. Padahal ekspektasi masyarakat udah tinggi kan. Kayak kita lakukan screening jiwa nih. Screening jiwa kan kalau di WHO bilang 1 dari 10. Jadi bayangin kalau kita 70 juta, itu kan secara teori, unless Indonesia lebih baik dari dunia gitu ya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membantah narasi yang menyebut pemerintah melarang aktivitas usaha dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada kebijakan penutupan warung rakyat. Menurutnya narasi tersebut merupakan informasi palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Pemerintah pun telah melaporkan penyebar informasi tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, maka narasi yang bilang Mendes mau nutup warung, melarang 2 km radius tidak boleh ada warung kelontong, itu sekali lagi kami tegaskan, kami tidak pernah menyampaikan itu dan itu dibuat dengan teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya dan hentikan provokasi seperti itu karena sangat mengganggu stabilitas nasional, terutama kehidupan bermasyarakat di desa. Saya punya kepentingan supaya ada keguyupan, kekompakan, tidak ada narasi-narasi negatif. Dan memang kami tidak pernah melakukan pernyataan itu. Sejauh ini udah ada... Ya pemirsa, itulah rangkuman berita yang kami rangkum dalam Sindo News 5 hari ini. Saya David Silahoy, sampai jumpa.